Manusia-manusia kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang telah melihat video saya ini. Nah, perkenalkan nama saya William Dejera, salah satu mahasiswa pada Prodi Keperawatan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi pembelajaran kita, yaitu mata kuliah Wound Care. Nah, di sana ada berbagai macam materi Wound Care. Nah, untuk itu buat teman-teman semua yang ada di sini jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube saya. Kita akan belajar bersama tentang salah satu dua materi dari mata kuliah Wound Care. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube saya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih stay dalam video saya sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Pada materi perkuliahan kali ini tentang Wound Care, kita akan belajar tentang cara pencegahan ulkus diabetikum. Ya, sebelum kita lanjut ke pencegahannya, langkah baiknya kita mengetahui tentang diabetes mellitus dan ulkus diabetik. Nah, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau gangguan karbohidrat, lemak, dan protein sehingga kadar gula di dalam darah cenderung mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh sel B, pankreas, atau ketidakmampuan jaringan dalam mengelola insulin. Grossman 2014. Sedangkan ulkus diabetikum sendiri merupakan atau adalah luka terbuka pada permukaan kulit atau selaput lendir yang mengalami kematian jaringan yang luas dan disertai invasi kuman sportif yang menyebabkan kelainan pembuluh darah yang terjadi lebih dini dan lebih cepat berkembang akibat peningkatan kadar gula darah. Putri 2013. Oke, tanda dan gejala ulkus diabetikum. Menurut Mariuni 2013, tanda dan gejala ulkus diabetikum dapat dilihat berdasarkan stadium, antara lain stadium 1. Pada stadium 1 mulai ditandai dengan adanya tanda-tanda asimptomatis atau terjadi kesemutan. Pada stadium 2 mulai ditandai dengan terjadinya claudocasio intermiten, yaitu nyeri yang terjadi dikarenakan sirkulasi darah yang tidak lancar dan juga merupakan tanda awal penyakit arteri perifer, yaitu pembuluh darah arteri mengalami penyempitan yang menyebabkan penyumbatan aliran darah ke tungkai. Jadi pada stadium 2 ini itu terjadi penyempitan pada pembuluh darah sehingga terjadi sumbatan pada pembuluh darah, maka aliran darah yang harusnya dialirkan ke kaki itu mengalami terhambat. Pada stadium 3. Pada stadium 3 ini nyeri terjadi bukan hanya saat melakukan aktivitas saja, tetapi setelah beraktivitas atau beristirahat, nyeri juga dapat timbul. Jadi ketika seseorang pada tanda dan gejala ulkus diabetikum ini bukan hanya dalam melakukan aktivitas atau setelah beraktivitas, tetapi beristirahat pun juga nyeri itu akan tetap timbul. Jadi tidak melakukan aktivitas apapun, nyeri ini akan tetap timbul. Nah, untuk stadium 4 mulai terjadi kerusakan jaringan karena anoksia atau nekrosis ulkus. Jadi pada stadium 4 ini luka udah mulai terkena sampai ke jaringan yang bagian dalam dan terjadi nekrosis atau ulkus. Ya, untuk penyebab ulkus ini itu ulkus diabetikum umumnya disebabkan oleh trias yang klasik, yaitu yang pertama neuropati atau kerusakan saraf. Di mana sebanyak 60% penyebab ulkus diabetikum pada kaki penderita diabetes adalah neuropati. Jadi neuropati ini merupakan salah satu penyebab terbanyak sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf di daerah sekitar jaringan. Neuropati didefinisikan sebagai kerusakan saraf yang mengganggu fungsi normal saraf sebagai penghantar sensasi. Kerusakan saraf dapat terjadi akibat kadar gula darah yang tinggi, kadar gula darah dalam waktu yang cukup lama,
salah satu tanda neuropati adalah penurunan rasa sensasi. Jadi tidak ada rasa sama sekali pada daerah yang luka. Gejala penurunan sensasi akan menyebabkan penderita diabetes memiliki resiko lebih tinggi terkena cedera yang tanpa disadari berubah bersensasi. Gejala neuropati dapat berubah sensasi abnormal seperti sengatan listrik, rasa tebal, ataupun rasa terbakar. Jadi ketika luka terjadi pada daerah kaki karena tidak ada rasa nyeri atau rasa ketika seseorang dengan kondisi gula darah tinggi, mereka menginjak batu atau menginjak paku yang kecil itu tidak merasakan sakit atau nyeri, sehingga yang seharusnya mereka merasakan itu tidak terjadi karena terjadi kerusakan saraf pada daerah tersebut. Yang kedua yaitu iskemi atau kekurangan suplai darah ke jaringan. Nah, kondisi ini juga di mana gula darah yang mengalami peningkatan dapat mengakibatkan kerusakan dari dinding pembuluh darah, terutama pembuluh darah tepi di daerah kaki. Hal tersebut akan berdampak pada penyempitan pembuluh darah sehingga meningkatnya resiko terjadinya sumbatan. Apabila terbentuk sumbatan, suplai darah ke jaringan sendiri akan mengalami terhambat dan menimbulkan ulkus diabetikum. Dan gejala iskemia yang sering terjadi adalah nyeri pada otot pada saat beraktivitas normal yang membaik dengan istirahat. Yang berikut adalah infeksi. Nah, untuk infeksi sendiri ini, penderita diabetes mellitus umumnya mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga memudahkan terjadi infeksi pada luka. Cedera ringan yang disertai infeksi dapat terjadi salah satu penyebab ulkus diabetikum. Pada daerah telapak kaki misalnya, terdapat banyak jaringan lunak yang rentan terhadap infeksi sehingga mudah terjadi penyebaran bakteri. Tanda-tanda ulkus yang infeksi adalah luka yang tidak sembuh, yang cukup lama, disertai dengan nanah atau cairan berbau tidak sedap dan mengalami kerusakan kulit di sekitar luka. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama itu ada pencegahan primer. Nah, kiat-kiat pencegahan terjadinya kaki diabetes. Penyuluhan mengenai terjadinya kaki diabetes sangat penting untuk pencegahan. Sangat penting juga untuk pencegahan kaki diabetes. Penyuluhan ini harus dilakukan setiap kesempatan pertemuan dengan penderita diabetes mellitus dan harus selalu diingatkan kembali tanpa bosan. Jadi sebagai petugas kesehatan maupun dokter, perawat, bidan yang bertemu langsung, yang bertatap muka langsung dengan pasien dengan luka diabetes ini atau penderita DM, sebaiknya kita selalu memberikan penyuluhan tentang cara pencegahan terjadinya luka, sehingga bagaimana tips-tipsnya sehingga seseorang yang mengalami kadar gula darah tinggi itu dia tidak terluka dengan rasa sensitif atau persarafan yang kurang pada daerah kaki. Yang kedua, pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini tuh berbagai hal yang harus ditangani dengan baik agar diperoleh hasil pengelolaan yang maksimal. Ya, dapat digolongkan sebagai berikut atau kendali tekanan atau pressure control. Nah, ada kendali luka atau wound control, kendali infeksi atau infection control, kendali vaskular atau vascular control, dan kendali metabolik atau metabolic control. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kendali tekanan atau pressure control. Nah, offloading merupakan teknik yang dilakukan untuk mengurangi tekanan pada permukaan plantar kaki atau area ulkus diabetikum dengan mentransfer beban ke daerah lainnya. Ulcerasi biasanya terjadi pada area telapak kaki yang mendapat tekanan yang tinggi. Itu merupakan kendali tekanan dari kontrol. Yang kedua yaitu wound control atau kendali luka. Nah, kendali luka dilakukan dengan cara perawatan luka dengan konsep time. Pasti teman-teman perawat atau teman-teman yang berada pada fasilitas kesehatan rumah sakit maupun puskesmas dalam perawatan luka diabetes mellitus ini sendiri pun juga pasti memiliki teknik dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan luka atau dalam mengendali luka sehingga luka tersebut menjadi cepat sembuh. Nah, di sini itu konsep yang digunakan yaitu konsep time. Yang pertama itu tissue debridement, membersihkan luka dari jaringan yang mati. Yang kedua itu inflammation and infection control, kontrol inflamasi dan infeksi luka.
Yaitu yang berikut M, yaitu moisture blends atau menjaga kelembapan pada luka. Dan yang terakhir epithelial advance, itu keberadaan revitalisasi menandakan perbaikan luka. Nah, untuk kendali luka ini dengan cara perawatan time, pasti teman-teman yang berada pada UGD atau pada puskesmas sendiri yang sudah saya katakan tadi punya prinsip atau punya teknik tersendiri dalam merawat luka atau luka diabetes mellitus ini. Nah, untuk yang berikut yaitu kendali infeksi atau infection control. Nah, untuk memberikan tata laksana infeksi, luka dapat diklasifikasikan menjadi tidak mengancam atau tungkai atau ekstremitas dan mengancam tungkai ekstremitas. Selanjutnya, untuk kategori pertama ditandai dengan adanya selulitis kurang dari 2 cm dan tidak menyebar ke tulang dan persendian. Kategori mengancam tungkai memiliki ciri-ciri adanya selulitis yang lebih dari 2 cm, dia mengalami infeksi dan menyebar sampai ke tulang, persendian, ataupun sistemik. Infeksi yang tidak mengancam luka umumnya disebabkan oleh infeksi Staphylococcus dan Streptococcus. Pemberian pengobatan sebaiknya disesuaikan dengan hasil kultur dan resistensi bila memungkinkan. Yang berikut yaitu kendali vaskuler atau vascular control. Jika memungkinkan kesembuhan luka rendah atau jikalau ada claudicatio intermiten yang hebat, tindakan revaskularisasi dapat dianjurkan. Sebelum tindakan revaskularisasi diperlukan pemeriksaan arteriografi yang mendapatkan gambaran pembuluh darah yang lebih jelas, sehingga dokter ahli bedah vaskular dapat lebih mudah melakukan rencana tindakan dan mengajarkannya. Untuk okulasi yang panjang dianjurkan operasi bedah pintas terbuka. Untuk okulasi yang pendek dapat dipikirkan untuk prosedur endovaskular atau PTCA. Pada keadaan sumbatan akut dapat pula dilakukan tromboarteriotomi dengan berbagai teknik bedah tersebut. Yang berikut adalah kendali metabolik atau metabolic control. Keadaan umum pasien harus diperhatikan dan diperbaiki. Jadi untuk mengendali metabolik ini harus benar-benar memperbaiki keadaan umum pasien, harus tetap baik, kesadaran harus penuh, konsentrasi glukosa darah diusahakan agar selalu senormal mungkin untuk memperbaiki berbagai faktor terkait hiperglikemia yang dapat menghambat penyembuhan luka. Umumnya diperlukan insulin untuk menormalisasi konsentrasi glukosa dalam darah. Berbagai hal lain harus juga diperhatikan dan diperbaiki. Oke, mungkin itu sekian materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita akan semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua tentang pencegahan dari luka ulcus diabeticum. Sampai ketemu lagi ya semuanya ya di pertemuan berikut pada mata kuliah Wound Care. Terima kasih.